Sudah ya? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini KPK kembali akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul, di mana sebelumnya kami sudah menyampaikan atau mengumumkan beberapa tersangka terkait dengan perkara ini. Ada 4 orang tersangka dan 1 orang tersangka atas nama YRC sudah dilakukan penahanan. Hari ini kembali kami melakukan upaya paksa penahanan terhadap 1 orang tersangka atas nama AR. Ada beberapa poin perkembangan terkait dengan penanganan perkara ini nanti akan disampaikan oleh pimpinan. Hadir hari ini Ibu Lili dan juga Pak Dirdik. Seperti biasa nanti kami beri kesempatan kepada rekan-rekan untuk bertanya terkait dengan perkembangan penanganan perkara ini lebih dahulu ya, baru kemudian nanti kami silahkan juga bertanya terkait dengan perkembangan penanganan kasus ataupun perkara-perkara lainnya juga nanti kami persilahkan. Baik, kami silahkan Ibu Lili untuk menyampaikan perkembangan mengenai penanganan perkara pengadaan tanah di Muncul ya, Kelurahan Pondok Rangon, Jakarta, Provinsi Jakarta tahun 2019 dimaksud. Kami silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media sekalian. Pada sore hari ini kembali KPK akan melaksanakan konferensi pers terhadap penahanan tersangka. Tadi disampaikan Mas Ali dalam pengadaan tanah di Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Bahwa sore hari ini KPK melakukan penahanan terhadap AR, Wakil Direktur PT AP. Bagaimana konstruksi perkaranya? Bahwa salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan PDPSJ dalam hal pengadaan tanah diantaranya adalah PT AP. Yang kegiatan usahanya itu bergerak pada bidang properti tanah dan juga bangunan. Pada Maret 2019, ini AR aktif menawarkan tanah Muncul kepada pihak PDPSJ terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertemuan yang dilakukan dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus di Yogyakarta. Dalam pertemuan itu ada kesepakatan pembelian tanah oleh AR yang berlokasi di daerah Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dan juga di saat yang bersamaan itu juga langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus juga pembayaran uang muka oleh AR dengan jumlah sekitar 5 miliar rupiah melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus. Pelaksanaan serah terima SHGB dan tanah giri dari pihak Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus dilakukan itu melalui notaris yang ditunjuk oleh AR. Pada April 2019, 8 April 2019, kemudian disepakati penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris dan itu berlangsung di kantor PDPSJ antara pihak pembeli yaitu YRC dengan pihak penjual yaitu AR. Dan selanjutnya di waktu yang sama tersebut juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50% sekitar sejumlah 108,9 miliar rupiah ke rekening bank milik AR pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian atas perintah YRC dilakukan pembayaran oleh PDPSJ kepada AR sekitar sejumlah 43,5 miliar rupiah. Terkait pada pelaksanaan pengadaan tanah di Muncul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ini, PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum, antara lain adalah tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, lalu tidak dilakukannya kajian apresial dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah ini juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan SOP serta adanya dokumen yang disusun secara diktit. Adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR
dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan. Atas perbuatan para tersangka ini diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar 152,5 miliar rupiah. Ditemukan juga adanya dugaan penggunaan sejumlah uang oleh AR untuk kepentingan pribadi bersama dengan pihak terkait lainnya, antara lain untuk pembelian tanah, pembelian kendaraan mewah, dan tim penyidik akan terus melakukan pendalaman untuk itu. Dan atas perbuatannya kemudian tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lili yang telah membacakan beberapa poin perkembangan ya penanganan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Jakarta Timur dimaksud. Kami silahkan 3 orang penanya. Silakan. Ada yang mau bertanya terkait dengan perkara ini dulu? Ada 1. Ada lagi di belakang? Oke, 1 dulu ya sementara ya. Silakan Mas Chandra. Mau tanya soal kabarnya katanya ada rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan untuk merekomendasikan beberapa bidang tanah di Munjul. Itu apa benar dan kenapa KPK belum memanggil Bapak Anies Baswedan dari kasus ini? Terima kasih Mas Chandra. Ada lagi? Silakan. Oke Mas Yogi, silakan. Oh ya, untuk kan kemarin itu yang terakhir kan Pak Yori itu maksudnya dia dari sisi PNS-nya atau bagaimana sih? Oke. Kalau sekarang kan dari PN-nya kayaknya belum diumumkan. Terima kasih. Lagi terakhir, ya 2 dulu. Nanti silakan terkait dengan yang lain. Silakan. Kita langsung ke Mas. Oh ya. Baik, terima kasih pada Ibu Wakil Ketua dan Pak Ali Fikri. Sebelumnya mungkin kami tambahkan sedikit apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lili. Yang pertama bahwa terhadap tersangka AR kita melakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 2 Juni sampai dengan 21 Juni 2021. Tentunya nanti kalau memang diperlukan untuk perpanjangan penahanan, kita akan koordinasikan dan minta kepada jaksa penuntut umum. Kemudian selanjutnya terkait masalah pertanyaan rekomendasi yang diindikasikan atau yang disampaikan berasal dari gubernur untuk proses pengadaan tanah tersebut. Kami sampaikan ya bahwa sampai dengan saat ini kami khususnya penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Jubir pada minggu lalu. Ada pemanggilan terhadap PLH Sekda, kemudian ada BPKAD, kemudian ada juga dari Inspektorat. Ya, ini merupakan upaya untuk menggali, untuk menemukan dan untuk bisa memperjelas perkaranya. Nah, kemudian apakah ada kaitan dengan rekomendasi tadi? Tentu kami masih melakukan pendalaman. Ya, kita tidak akan serta-merta melakukan panggilan terhadap seseorang siapapun itu tanpa ada dasar dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya adalah, mohon diulang tadi? Ya, PN ya, mohon maaf. Masalah PN ini sebenarnya kita mengacu kepada Undang-Undang 2899 disebutkan bahwa PN-nya Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah. Ya, jadi meskipun yang bersangkutan ini statusnya direktur pada perusahaan umum daerah, tapi berdasarkan aturan dan undang-undang berlaku, merupakan turunan daripada pemerintah daerah. Yang pertama adalah alokasi dana itu berasal dari pemerintah daerah.
Kemudian operasionalnya itu juga di bawah pengawasan pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu kita anggap bahwa ini sebagai penyelenggara negara, gitu ya. Sementara itu penyelenggara negaranya. Nah, sedangkan swastanya sudah dijelaskan pada konferensi pers sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Detik. Oke ya, untuk perkara ini cukup ya terkait dengan materi perkara ini. Kami silakan jika ada pertanyaan terkait dengan yang lain, silakan. Ya, oke, satu. Ada lagi? Atau Mas Anda dua sudah ya? Nanti silakan tiga. Oke. Ya. Mau nanya soal ini, pencarian Harun Masiku itu penyidiknya ngomong kalau dia ada di Indonesia. Nah, kalau emang KPK mendapatkan informasi dia di Indonesia, kenapa nggak ditangkap gitu? Kenapa nggak langsung mencari dia, mendatangi ke tempatnya gitu? Nah, kan penyidiknya bilang dia nggak bisa nangkep gara-gara dia dibebas tugaskan gitu. Nah, apakah KPK nggak bisa manggil penyidiknya walaupun sedang dibebas tugaskan untuk memberikan informasi? Terus kedua, masih penyidik yang sama, dia bilang katanya ada OTT yang nggak bisa dilakukan karena dia dibebas tugaskan. Apakah itu benar? Terus, ketiga, ini kan penyidiknya itu banyak yang dibebas tugaskan dan mulai ngebuka-buka kasus gitu Pak. Nah, setelah dibuka-buka kasus, masyarakat kan jadi heboh gitu kan dengan kasus-kasus kayak gini. Nah itu buka-buka kasus itu emang nggak bisa ditegur sama KPK kan kalau itu masuk ini kan pembebaran kasus yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Terus yang terakhir ini khusus untuk Bu Lili, konfirmasi Bu. Kabarnya Ibu Lili dihubungi oleh Wali Kota Tanjung Balai untuk penanganan kasus. Terus ada kabar yang bilang juga kalau Ibu Lili merekomendasikan seorang pengacara untuk penanganan kasus di Tanjung Balai. Apa itu benar Ibu? Terima kasih. Terima kasih, Mas Indra. Satu, oke, boleh. Oke, silakan. Nanti terakhir dua, kemudian Mas Mario ya, terakhir. Ya Pak, perkenalkan Ya, saya Harun Bung dari saya Harun dari Detikom Pak, mau Ya. nanya soal yang TWK-an untuk yang 51 pegawai yang dinyatakan merah dan tidak bisa dibina lagi, apakah benar per 1 November nanti mereka akan diberhentikan? Yang pertama. Yang kedua terkait adanya kasus AKP Robin ini kan membuka mata publik bahwa di KPK internal sendiri ada maklar kasus gitu. Bagaimana tanggapan dari KPK? Soal yang ketiga terakhir menyinggung soal pertanyaan Chandra, kan penyidik yang Pak Harun Al-Rasyid ya bilang dia kan punya dijuluki Raja OTT sama Pak Firly. Nah terkait itu dari KPK bagaimana Pak? Terima kasih. Ya terima kasih Bu Lili, Pak Setio dan Mas Ali. Saya cuman ini aja sih nanya pertama soal setahu saya dulu ada di tahun 2017 atau 18 itu ada pelaporan atau penanganan kasus sejumlah proyek infrastruktur di Gorontalo kalau nggak salah. Itu sejauh mana Pak? Apakah masih belum bisa bergerak ke penyelidikan atau memang sudah ada supervisi dengan penegak hukum lain misalnya Polri gitu loh. Itu ada pembangunan GOR, infrastruktur olahraga, komplek olahraga dan segala macam itu sempat dikonfirmasi dibenarkan oleh pimpinan sebelumnya. Satu lagi ya ini untuk berkaitan soal 75 pegawai dan 51. Pertanyaannya saya sih sederhana. Tadi kan banyak angle atau kisi-kisi terkait bagaimana pasca ke depan 51 ini gitu loh. Kalau memang dalam waktu dekat akan diberhentikan, apa jaminan, apa formulasi yang dipikirkan pimpinan KPK terhadap 51 orang ini? Khususnya kita tahu nih, ini satpam yang di depan KPK ini outsourcing. Tapi ketika mereka sudah diketahui lebih 5, 6, 8 tahun, cukup bahaya untuk mereka tidak direkrut.
Makanya ada PTT, ada apa. Itu yang saya hitung. Kemudian bagaimana 51 ini agar dianggap 51 ini tidak membunyikan atau tidak membuka kasus-kasus yang mega besar, ada pajak, ada ini, ada apa segala macam itu. Bagaimana? Garansinya apa? Metodenya seperti apa? Apa harus ada TWK jilid 2, TWK jilid 3 supaya mereka nggak bunyi, biar nggak ngaco atau gimana? Coba dijawab deh. Saya pusing Oke. kalau dengar katanya. Terima kasih Mas Mario. Poinnya sudah dapat ya. Terima kasih ketiga penanya. Kami silakan Ibu atau Pak Titik. Nanti Mas Budi tambah ya. Iya. Terima kasih. Kalau untuk pencarian HMS tentu KPK tetap akan mencari, tidak lagi tergantung bahwa karena KPK kan bekerja dengan sistem dan dengan organisasi, bukan orang perorangan. Dan sistem itu sudah dibangun. Dan kita memang sudah menerbitkan red notice ya Mas, red notice untuk ini, HMS ini, dan kemudian kita pasti akan melakukan pencarian terus. Bekerja sama dengan koordinasi dengan instansi lain dan juga internal yang ada di KPK. Nah, kalau terkait soal yang TMS 51, nanti kami akan, kan kemarin Pak Ketua mungkin sudah menjelaskan kepada teman-teman tentang apa langkah yang dilakukan terhadap yang 51. Jadi saya tidak akan mengulangi jawaban tersebut. Lalu terkait dengan Radio OTT, saya pikir bahwa tidak karena seseorang kemudian KPK itu lemah atau KPK itu berhenti bekerja, tapi tetap dengan tugas dan kewenangan yang ada, dengan personal yang ada, tentu KPK akan bekerja sesuai sistem dan juga struktur yang ada. Lalu terkait dengan kasus Robin, saya pikir karena sudah diambil sama Dewas, kita tinggal menunggu ya dengan Dewas. Dan kemudian untuk kasus yang di Gorontalo, yang saya ingat ini bahwa sudah ada supervisi dari KPK kepada aparat penegak hukum Kejaksaan Tinggi yang ada di Gorontalo, dan sepertinya itu dari informasi yang ada teman-teman Korsup yang di sana telah memfasilitasi dan kemudian membantu dan proses sedang bersidang. Mungkin Mas Budi bisa menambahkan terkait. Baik, terima kasih Bu Lili. Kami tambahkan yang pertama masalah HM tadi ya. Bagaimana dengan posisi atau kelanjutan daripada pencarian terhadap DPO HM. Jadi DPO itu sudah terbit sejak 17 Januari 2020. Ya, kemudian ditindaklanjuti lagi ada juga proses pencegahan. Ya, kemudian pencegahan karena ada mekanismenya sampai 2 kali, maka tidak bisa kita lanjutkan yang ketiga. Ya, tapi di antara proses itu namanya melakukan pencarian, ya, berusaha untuk mengetahui posisinya di mana. Ya, tentu sekali lagi kami mohon maaf itu tidak pernah dipublikasikan memang. Ya, kecuali yang kegiatan yang sifatnya terbuka. Seperti penyidik melakukan penggeledahan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, itu mungkin terpublikasi kegiatannya. Tapi kemudian mencari informasi dan lain-lain tentu sifatnya adalah silent. Nah, kemudian mungkin beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa dia masuk ke sini, gitu ya, ada yang menyampaikan seperti itu. Ya, tentunya informasi itu kita tidak lanjuti. Jadi yang keluar tadi kita manfaatkan dengan meminta kepada Sekretariat NCB, kemudian yang di dalam kita juga tetap melakukan upaya-upaya. Nah, bagaimana dengan misalkan ada penyampaian atau pertanyaan, ada penyidiknya kemudian yang saat ini posisinya sedang nonaktif karena tidak memenuhi syarat. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, kepada masyarakat, bahwa Direktorat Penyidikan itu ya ada beberapa satgas. Ya, dengan adanya kondisi seperti itu, prinsipnya kami berusaha bahwa operasional kegiatan penyidikan tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan itu ada dilakukan pengawasan oleh deputi, ya, ada pengecekan perkara, ya, ekspos dan sebagainya sampai di tingkat kedeputian, sampai dengan di tingkat pimpinan. Jadi kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa proses penanganan perkara tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tambahan sedikit terkait masalah tadi adanya maklar kasus, ya, kita tahu bersama ini merupakan pukulan khususnya bagi Direktorat Penyidikan, ya, tetapi sekali lagi ini juga menjadi
proses penanganan perkara yang kita lakukan secara terbuka, gitu. Kemudian ada penanganan secara etik juga. Ya, jadi saya yakin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Nanti silakan saja sambil diawasin. Tadi yang disampaikan mungkin Gorontalo, saya menambahkan sedikit saja bahwa ada beberapa perkara yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, itu dilakukan supervisi oleh rekan-rekan dari Kedeputian Korsup, itu dan perkaranya setahu saya saat ini sudah dalam proses persidangan, khususnya Gorontalo Outer Ring Road. Ya, kemudian yang lain-lain nanti mungkin kami konfirmasi kepada mungkin sedang ditangani Dumas atau di Kedeputian Korsup. Itu dari kami, saya kembalikan kepada Pak Ali. Cukup ya? Yang mana Mas Waryo? Kalau antisipasi nanti terima kasih masukan dan kekhawatirannya Mas untuk beberapa kasus besar. Nanti seperti yang kemarin mungkin disampaikan bersama Pak Ali ya, 51 itu seperti apa, pimpinan KPK telah mengupayakan dan mungkin akan membicarakannya. Dan kemudian beberapa masukan Mas nanti kami sampaikan di rapat pimpinan. Terima kasih. Tadi sudah dijawab bahwa ini semua ada di Dewas, jadi kita tinggal menunggu proses di Dewas, Mas. Saya kira cukup teman-teman semuanya, sudah terjawab semuanya. Terima kasih Ibu Lili, terima kasih Pak Dirdik dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.